menurut Bapak media yang paling tepat untuk menghadapi rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli ini, kira-kira Bapak sebagai pakar di olahraga? Untuk media yang dapat digunakan itu kalau dapat menggunakan video pembelajaran. Masalah yang kedua ini Pak, motivasi belajar siswa sangat rendah dalam permainan sepak bola. Kemudian pembelajaran kooperatif tipe Teaching Games of Understanding atau biasa dikenal dengan TGFU. Kemudian pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui teknik bermain sambil belajar. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Eka? Alhamdulillah baik Pak Febri. Terima kasih Pak sudah sudi menerima kedatangan saya. Jadi maksud saya di sini ingin konsultasi mengenai masalah yang ada di sekolah kami. Jadi ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah ini Pak. Ada belasan masalah. Ya. Jadi ada dua masalah yang saya angkat di sini Pak. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah dalam permainan sepak bola. Jadi di sini Pak, saya ingin berkonsultasi, menanyakan saran bagaimana kiranya untuk masalah yang pertama, yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli ini. Kira-kira Bapak apalah faktor penyebab masalah ini terjadi? Oke, terima kasih Pak Febri. Baiklah. Jadi masalah yang Bapak timbulkan sini yang pertama yaitu tentang rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli. Ya. Di sini ada beberapa faktor yang memang harus kita ketahui dalam rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli ini. Yang pertama itu guru tidak memanfaatkan atau menggunakan media saat proses pembelajaran, karena
pemanfaatan media ini memang sangat penting untuk pembelajaran. Yang kedua itu adalah model konvensional, yaitu model pembelajaran yang digunakan cenderung bersifat tradisional, berpusat pada guru atau teacher centric. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini yaitu guru tidak menginovasi bahan ajar. Dan yang keempat adalah siswa bosan dengan metode ceramah yang disampaikan guru. Karena model ceramah ini adalah model metode lama yang kita gunakan. Ya. Iya. Mungkin 4 faktor yang penyebab masalah itu, Pak. Oke, Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak bagaimanalah cara kita sebagai guru PJOK ini menghadapi atau menyikapi masalah rendahnya hasil belajar ini? Apakah kita menggunakan media atau metode atau model? Ini mohonlah pencerahan Bapak. Nah, jadi apalah yang harus saya lakukan, tindakan yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini? Oke. Jadi yang harus kita hadapi dalam permasalahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan bola voli ini adalah yang pertama yaitu media pembelajaran yang akan membantu siswa dalam belajar. Nah, itu yang pertama. Dan selanjutnya di sini ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gambar atau poster pembelajaran. Yang pertama. Dan yang kedua informasi atau artikel pembelajaran. Dan selanjutnya menggunakan PowerPoint. Dan selanjutnya lagi menggunakan audio. Dan terakhir adalah menggunakan video pembelajaran. Oke, Pak. Jadi menurut Bapak media yang paling tepat untuk menghadapi rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli ini, kira-kira Bapak selaku pakar di olahraga ini yang udah pengalaman menggunakan media apalah kira-kira yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? Oke, terima kasih Pak Febri. Jadi untuk media yang dapat digunakan itu kalau dapat menggunakan video pembelajaran, karena di dalam video pembelajaran di sini kita lebih kooperatif, lebih nyata, dan siswa pada saat kita tampilkan untuk video pembelajarannya mereka lebih mudah untuk memahami pembelajaran itu atau materi tersebut. Untuk masalah yang kedua ini, Pak, motivasi belajar siswa sangat rendah dalam permainan sepak bola di sekolah saya itu. Jadi menurut Bapak apalah kira-kira yang menyebabkan siswa itu kurang termotivasi, semangat belajar menurun, gagal fokus? Menurut pengalaman saya, rendahnya motivasi belajar siswa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk yang pertama itu guru kurang tepat dalam menggunakan model pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Atau tidak sesuai dengan materi. Dan yang kedua, pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru. Nah, maksudnya di sini kita ya tadi menggunakan hanya metode ceramah. Jadi siswa itu tidak dia berpusat ke guru, jadi siswa itu tidak aktif di dalam kelas atau di ruang kelas atau pada saat pembelajaran PJOK. Jadi itu faktor penyebab yang telah Bapak alami lah, Bapak ya. Ya. Jadi kira-kira Bapak untuk kita menghadapi situasi ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita modifikasi atau inovasi, apalah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah membangkitkan semangat siswa. Jadi di sini dapat untuk membangkitkan motivasi siswa agar siswa itu termotivasi dalam belajar. Jadi di sini dapat menggunakan model pembelajaran yang sesuai
agar siswa itu pada saat kita memberikan pelajaran, siswa itu lebih aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi model pembelajaran yang Bapak ketahui, yang Bapak pernah pakai, yang bisa membuat siswa itu membangkitkan semangat siswa, terus dapat membuat siswa menjadi aktif, itu pikir Bapak model yang mana lah? Oke. Model yang biasa saya gunakan dalam pembelajaran saya, yang tepat biasanya untuk digunakan dalam PJOK, ya untuk sepak bola. Model pembelajaran kooperatif tipe Teaching Games of Understanding atau biasa dikenal dengan TGFU. Di sini TGFU merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui teknik bermain sambil belajar. Model ini memberi ruang bagi peserta didik untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah melalui sebuah permainan. Terima kasih Pak, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas solusi dan pencerahan yang Bapak berikan. Terus ini ya, Waalaikumsalam. berapa Pak? Baik, Alhamdulillah. Beberapa masalah yang udah saya identifikasi sebelumnya, ada berapa belas, banyaklah nih. Banyak masalah di sekolah saya ini. Jadi dari beberapa masalah itu ada dua masalah yang akan saya angkat nantinya. Yang pertama itu rendahnya hasil belajar siswa dalam permainan bola voli. Yang kedua itu motivasi belajar siswa itu rendah dalam permainan sepak bola. Jadi kira-kira Pak Agus nih, kira-kira dari masalah yang pertama itu rendahnya hasil belajar siswa itu, menurut Bapak tuh pengalaman lah ya, pengalaman tuh kira-kira apa lah menyebabkan rendahnya hasil belajar? kalau menurut saya rendahnya hasil belajar itu sih memang berasal dari kita lah ya, dari guru yang kita memberikan materi itu atau pembelajaran itu monoton. Itu tuh yang buat budak-budak tadi kita itu jadi nggak semangat, motivasinya menurun dan lain-lain. Itu dapat kita buat mereka senang, ada caranya nanti tuh. Jadi menurut pengalaman nih ya, pengalaman apa ya bagi guru nih yang bisa solusi untuk meningkatkan semangat siswa, meningkatkan jadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar itu kita apalah yang harus kita lakukan itu ya. Dulu sebelum siswa ini nilainya misalnya motivasinya rendah, ada nggak menggunakan media? Belum pernah saya coba.